apakah kita mau generasi kedepannya itu tidak sesuai dengan norma-norma yang baik yang berlaku? Soto gebrak dari zaman dulu buka nggak bilang? Iya ya. Padahal ngeselin juga itu. Banyak orang di luar sana yang terkenal dari TikTok. Basicnya orang itu pemalu. Tapi Karen's Diner tuh marah-marah. Ya memang konsepnya gitu bro, buat jualan. Oke, totally banget, nggak apa-apa banget gitu istilahnya. Halo semua, kita ketemu lagi nih di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Saya Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to Our Bedtime Story. Hey, how are you? Apa kabar? Tuh cuma orang tua doang yang bisa nyaut lagu itu. Orang tua kayak minuman itu. By the way, Udah dikit. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Banyak subscriber baru. Terima kasih banyak juga yang sudah follow akun sosial media kita. Yes, itu mungkin karena kita belakangan ini mengundang orang-orang yang kontroversial. Kontroversial. Tapi kan gak selalu kontroversial. Seperti hari ini kita udah kedatangan tamu. Gue naksir sama dia, sama kontennya dia di TikTok. TikTokers nih berarti. Pasti pada tahu dong. Nah, tapi itu dia. Gue tuh gak, nanti kita tanyain ke dia. Dia setuju gak dengan kata-kata disebut TikTokers? Nah, atau ada kata-kata lain yang mempersoalkan itu ya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu. Siapa yo? Mas Dandia Surya Iksani. Halo. Apa kabar? Dipanggilnya siapa? Dipanggilnya? Panggilnya Don. Don mi na 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 na. Kalau dari namanya sih orangnya menyenangkan banget ya pasti. Menyenangkan sekali. Jadi aku manggil kamu Don aja. Oke. Boleh cerita sedikit Don tuh backgroundnya sebelum orang tahu kamu di TikTok, sebenarnya background kamu apa? Sebelum orang tahu aku di TikTok, orang tahu aku arsitek. Wow, tuh jauh. Profesional dan bersertifikat. Widih, takut. Tapi sampai sekarang masih ngerjain? Masih dong, Alhamdulillah. Terus udah gitu aku adalah orang yang tinggal di selatan Jakarta, di Bintaro tepatnya. Aku anak asli sana dari around 90 awal aku udah tinggal di sana. Jadi jadi orang yang kontroversial gara-gara banyak orang yang dari luar Bintaro pindah ke Bintaro terus seolah-olah dia jadi orang Bintaro banget. Oh gitu. itu sebenarnya tuh kayak kisi-kisi dari isi konten TikTok gue sih. Oh gitu. Nah ini dia yang menggelitik. Sebenarnya kenapa kamu tertarik untuk ke TikTok? Karena menurut gue kan arsitek sibuk kerja ini itu terus tiba-tiba kok kamu kepikiran gitu loh bikin TikTok gitu. Turning point-nya apa tuh bro? Turning point-nya gini sebenarnya. Kalau aku tuh adalah orang yang hobi mikir sama bawel. Hobi mikir ya tuh. Mikir dan bawel. Gue paling males mikir. kita hobinya apa ya? Hobinya terus ini patut diteladani. Hobinya mikir. Di arsitek itu kan nggak membosankan sih. Cuman aku pribadi menganggap arsitektur itu sebagai disiplin ilmu aku dan hobi juga sebenarnya. Cuman hobi yang satu lagi nih nggak tersalurkan dengan baik gitu. Apa kan. itu? Hobi bawel. Ngerep dong harusnya. Akhirnya sebenarnya baru sih bikin TikTok. Itu kita baru 4 bulan lalu bikin Turning TikTok. point-nya apa? Atau sebelum punya TikTok kamu pernah punya sosial media kayak di Instagram itu isinya cuman jualan arsitektur aja ya. Artinya karya-karya aku aja. Oke. Kalau ada klien mau tahu nggak pernah jadi tempat nyampah lo nggak pernah ya? Enggak. Ya nyampah di story tapi nggak yang aneh-aneh. Apa boleh di spill dong tuh Instagramnya kamu? Instagramnya namanya @dandia_don. Nah tuh nanti boleh ditulis juga. Don. Itu karya-karya kamu. Banyakan karya. Terus ada beberapa yang memang mengusung kehidupan pribadi. Karena bagi aku pribadi nih, klien itu begitu pengen ngelihat hasil karya kita, begitu dia memilih seorang arsitek, dia selain melihat hasil karya, dia juga melihat siapa sih arsiteknya, gimana sih, menyenangkan nggak sih, bersahabat nggak sih, bisa jadi teman nggak sih, karena gimana pun arsitek itu kan sebenarnya kayak teman dekatnya klien, karena kebutuhan klien itu semua diwadahkan oleh si arsitek. Ini jadi ngomongin arsitek. Nggak apa-apa. Karena kan itu Nah, bisa kita ngomongin Pak RW. Emang background kamu itu. Ya. Memang dari kecil itu pingin banget jadi arsitek. Suka banget sama Bung Karno.
Bung Karno kan arsitek ya, Arsitek, biarpun iya. dia teknik bangunan waktu di ITB dulu. Kuliah di Jadi, mana kamu arsitek? Aku Bung Karno kan ITB, ayahku juga ITB. Aku ITB Jakarta, Institut Teknologi Binus. Gitu. Ada lagi ITB itu. Oh gitu. Yes. Jadi Karena deket ya, malas jauh-jauh. Jadi Padahal gue pertama kali ngeliat lo tadi, gue pikir lo anak band. Penampilannya kayak anak band ya. lo tau gak gue bilang tadi dia kayak Apa? siapa? Kayak Jeffrey Nicole. Oh. Ya gue ngeband juga, tapi itu cuman enggak, kalau musik kok bisa. Tapi bener. Main Suka musik. apa aja, main apa aja. Oh. Sama papa biasanya di rumah. Enggak. Dulu sempet bikin band serius, mau dikontrak sama salah satu label indie. Terus kayak itu pas gue mau tugas akhir sih Mas, Mbak. Kayak aduh ini tugas akhir apa ngeband ya tugas Lo akhir. waktu ngeband lo ngelit juga. Ngelit teman nyanyi. Oh, Kita suka, iya. aku suka banget sama Beatles. Kita bikin band yang kayak makanya. Beatles gitu. Oke, terus Mantap. turning point kamu jadi gue kayaknya pengen bikin TikTok. Itu gimana? Gini Apa TikTok gara-garanya, sebagai sebuah pikiran. Udah mulai so ini filosofis. Gue seneng banget sama hal-hal yang sifatnya berbau filosofis, karena gimana pun bagi aku nih enaknya ngomong gue apa? Aku Nggak bebas. apa-apa, bebas. Kalau aku ya. Mas Anang Bebas. itu biasanya. Aku oke. Oke, gue aja ya biar lebih rileks. Jadi gini, sebagai sebuah media, TikTok itu mempunyai basis filosofis yang lengkap untuk seseorang menunjukkan kebisaannya, menunjukkan jati dirinya. Banyak orang di luar sana yang terkenal dari TikTok, basicnya orang itu pemalu. Orang itu kayak sering dibully di lingkungan sosialnya. Orang itu mungkin gak berani untuk menunjukkan di beberapa platform media yang kita kalau ngomong kayak Instagram lebih ke arah yang sifatnya mahal, brand. Iya. Terus kan flexing gitu. Sedangkan di TikTok ini kan general ya. Kalau kadang-kadang kalau misalkan FVP gue tuh suka aneh-aneh. Kadang-kadang pengajian, kadang-kadang yang orang-orang India masak-masak tangan jorok gitu. Artinya all round banget lah TikTok itu. Dan ini menurut gue bagus untuk sedikit banyaknya gue bisa mencoba menyumbang atau memberikan sumbangsi sebuah pikiran-pikiran gue terhadap apa yang gue pikirin pastinya kan ke media TikTok namanya. Terlepas dari kontroversi, terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari sedikitnya view atau banyaknya view. Awalnya kita ngejalanin ya udah, gue perlu media untuk gue cerewet, numpahin apa keluh kesah, filosofi di balik itu seperti apa. Kita banyak ngebahas kayak dari coffee shop yang menjamur tapi tidak memerhatikan parkiran akhirnya yang macet. Itu kita bisa bahas bukan hanya dari sisi situ, menyebar kemana-mana. Cara orang makan, baju, cara orang berpikir terhadap agamanya. Jadi sebenarnya ke arah general. Cuman gue lebih mengangkat segala sesuatu yang orang mungkin sudah lupakan. Jadi setiap manusia tuh bagi gue ada asbabun nuzul ya. Kenapa dia diciptakan? Semua punya fungsi, semua punya tujuan dan target. Bagus. Biarpun sama, biarpun jalan berbeda, tapi semua targetnya sama. Tujuannya sama. Betul. Kebaikan di atas segalanya, kemanusiaan di atas segalanya. Cuman gue melihat itu pudar. Banyak manusia yang gak memanusiakan akhir-akhir ini. Banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia akhir-akhir ini. Gue sempat ngerasain kok. Gue tipikal orang yang kemana-mana bebas. Mau naik gojek, jalan kaki, naik mobil. You name it, gue ayo gitu. Tapi hal kecil kayak kita semua mungkin ngerasain kali ya. Dan ini menjadi benak atau masalah yang kita malas numpahin aja karena sering terjadi gitu. Nah itu yang pengen gue angkat contohnya. Kayak misalkan, kenapa sih satpam kalau misalkan gue naik mobil halo pak, tapi kalau misalkan gue naik motor, mau kemana lo gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa sih semua orang stereotype. Iya, akhirnya gitu kan ya. Kita semua punya masalah terhadap hal itu. Kita pasti ngedumel dalam hati. Tapi ya udahlah males karena memang sudah akhirnya jadi lumrah. Itu yang pengen gue batasin tadinya. Aiming gue, niat gue adalah pengen membatasi hal-hal yang kita ini nggak boleh tapi jangan dianggap lumrah dong gitu. Gitu kan. Kayak dulu kecil kayak gue nggak boleh pacaran karena tabu gitu. Sekarang kayak mau ngapa-ngapain bebas gitu. Boleh-boleh aja bebas tapi semua ada batasnya. Yang gue rasa kita udah nggak ada batasan. Itu ngebuat berantakan. Nah dari situlah akhirnya emosi terus marah-marahnya gue, terus gue pingin tumpahin dalam satu tulisan di mana gue malas nulis, lebih seneng baca. Akhirnya gue lebih seneng ngomong akhirnya kan. Nah dibantu sama teman-teman tim untuk bikin video di TikTok gitu. Masih ingat konten pertama kamu apa? Arsitektur, tapi tentang sosial. Waktu itu ngebahas IKN sama rokok. Aku waktu itu konten pertama sebenarnya rokok. Dulu aku punya konten namanya bakar rokok. Aku pingin gini loh, rokok ini kayak bergeser ya. Artinya kayak emang kenapa sih kalau rokok tuh kayak jelek banget gitu. Bau sih I know, tapi jangan segitunya gitu. Kita juga punya hak. Awalnya gitu tuh masih kayak ecek-ecek banget lah. Dari situ berani ngebahas yang lain.
Gitu. Terus ini apakah ini menjadi trademark kamu? Kamu tuh selalu punya tagline, oke, gue mau buat konten dengan tanggapan dari point of view gue. Iya. Apakah all the content yang kamu bikin itu begitu atau gimana? Dan itu pencetusnya apa? Nggak ada, diri sendiri pencetusnya. Artinya ya memang harus otentik. Itu otentiknya gua, Mbak. Benang merahnya kamu ya itu ya. Iya, itu menunjukkan otentisitasnya dari seorang Dondon. Iya. Ya sebenarnya kan semua orang juga punya daya yang sama untuk melakukan hal yang sama toh. Iya. Gitu kan. Artinya cuman kebetulan gue bukan tipikal orang yang pede untuk joget di depan kamera atau yang kayak bikin nggak ada yang salah sebenarnya. Yes, Iya. nggak Dalam salah. hidup Ayo kita kembalikan TikTok ke joget. Awalnya gitu Iya, bukan? awalnya. Iya. Nah makanya dari itu kan sebenarnya kan TikTok itu kan dulu kan di sini kan bawa TikTok kalau nggak salah namanya. Nah, tuh kita juga ngomongin tuh sekarang Iya. masa bawa TikTok. Iya, kalau nggak salah dulu dia dihina-hina. Iya, dibully habis-habisan, kasihan Iya kan ya. Karena zaman itu Instagram kan lagi Oh iya. Terus akhirnya ya sekarang kan akhirnya kan semua orang ke TikTok. Iya benar. That's why gue sering banget bilang orang tuh munafik dari hal yang kecil ya seperti itu contohnya gitu. Iya. Kalau kita belum tahu ini dampaknya bagus apa enggak buat kita mending diam dulu ya. Betul, jangan Iya bilang kan? enggak, Iya. cepet-cepet bilang enggak, benar. Iya kan? Benar. Jadi gitu. Jadi kalau masalah point of view sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi setiap orang pasti punya pandangan masing-masing terhadap banyak hal. Iya. Ya ini hak yang gue pakai Ya, untuk gue bicara. ya. Ya kan? Selama itu masih dalam batas. Ya kan, dalam batas perbicaraannya seperti apa, kontennya seperti apa, tidak menghina, tidak ini, tidak itu. Cuman hanya membuka tabir aja yang selama ini orang udah lupa. Gitu. Pada saat kamu memutuskan kamu punya benang merah seperti itu, kamu mikirin nggak target market? Jadi let's say kamu udah dengan kamu udah nge-labeling bahwasannya gue mau bikin konten kayak gini, apakah kamu kayak udah aiming juga? Gue mau target market gue ini. Yes, selain jadi arsitek yang masih berprofesi sebagai arsitek, gue tuh sebenarnya pingin banget jadi dosen gratis gitu. Oh iya. Yes, gue pingin banget kayak ngasih banyak masukan ke orang gitu. Ilmu yang gue punya ya, yang gue tahu, yang gue bisa, yang gue mumpuni. Bukan sesuatu yang gue nggak tahu. Terus awalnya gitu kan. Dosen itu kan sebenarnya it's all about ngomong. Iya kan, bukan materi yang dipapan aja yang dibicarakan. Betul. Tapi kan gimana cara kita bisa membaur dengan mahasiswa-mahasiswi, membuat mahasiswa tertarik. Sama satu. Kedua adalah gue ngeliat kecenderungan dari kecil kita biasa hidup di Indonesia selalu malu bertanya. Betul. Iya kan, akhirnya terbatas artikulasi, logika, retorika gitu. Akhirnya karena gini Mbak, gue pernah bahas juga di salah satu konten TikTok gue. Masalah waktu itu gue ada pertemuan orang tua murid, anak-anak gue. Terus waktu itu ada satu motivator, seorang psikolog, ibu-ibu gitu, memberikan kertas ke masing-masing orang tua untuk menulis 3 hal tentang Anda sebagai orang tua dan 3 hal tentang anak. Tulis nih. Terus who wants to be the volunteer? Gak ada. Gue langsung kayak gue mau. Aku langsung gitu. Gue langsung tunjuk tangan. Langsung gue ngomong gitu. Saya Dondon, saya seorang arsitek, which is artinya kreatif. Anak saya pun gini. Akhirnya kita ngomong gitu kan ya. Nah, kecenderungan itu kan membuat kita menjadikan hal yang lumrah seperti contohnya gini. Orang kita itu lebih sering banget ngomongin orang di belakang. Ya kan? Atau misalkan keyboard, typing warrior gitu, menghina orang melalui typing aja. Atau di lingkungan itu kayak di depan baik, di belakang buruk. Itu happens loh, itu terjadi. Cuman kadang-kadang kita kayak ya udah gitu. Cuman kapan, mau sampai kapan itu hal-hal kecil kayak gitu yang salah sebenarnya tapi dibiarkan. Mindset itu maksudnya. Yes. Di normal, diwajarkan. Dilumrahkan, diwajarkan gitu. Biarpun itu salah, itu kan menyakiti perasaan orang sebenarnya. Gitu kan. Cuman tuh hal kecil gitu. Itu ngebuat. Nah, itu berawal dari pendidikan gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu sih ya sebenarnya motivasi di belakang gitu. Kenapa gue pingin. Tapi lu setuju gak kalau gue bilang itu udah dijadikan kultur sebenarnya? Apa yang barusan lo ngomongin, attitude dan juga pola pikir. Awalnya sih mungkin dari pola pikir ya, lama-lama jadi attitude seseorang atau manusia Indonesia pada umumnya. Jadi action ya kan, actionnya kayak gitu. Itu sebenarnya dikondisikan, Pak. Iya sama sebenarnya kalau kita ngomongin masalah global politicsnya adalah kan sebenarnya kan kita negara konsumen bukan produsen. Betul. Bisa dibikin. Iya kita di-create untuk emang kita nggak diperangi secara senjata, secara fisik ya. Kita insya Allah sih aman kalau aku baca-baca dari beberapa literatur gitu. Artinya menyatakan kalau itu sebenarnya aman-aman aja kita. Tapi gini, kita ngomong hal kehidupan sehari-hari aja. Kita sebagai orang tua nih, kita masing-masing punya anak nih. Kita pingin
anak kita nggak melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kalau kita gini ya, sebelum itu, kesalahan fatal di tahun 60 bagi orang tua tahun 60 sama kesalahan fatal bagi pandangan orang tua tahun 2000 tuh beda. Tahun 2020 juga beda. Pasti. Iya kan? Yang tadinya pacaran sama sekali tabu, di tahun 2090-an nggak apa-apa tapi jangan pegangan tangan. Tahun 2010 nggak apa-apa ciuman tapi jangan sampai gimana-gimana. Tahun 2022 atau tahun 2050, tahun 2100 tuh Beda mungkin lagi. beda lagi. Nah, itu kan sebenarnya kan semua punya benang merah. Agama tuh kan ngajarin kayak ini boleh nih enggak, ini boleh nih enggak. Toleransi harus ada. Tapi kan ada yang kayak udah bergeser banget diginiin. Nah, sebenarnya kita dibuat bukan menjadi followers bahkan. Kita dibuat jadi orang yang manut aja gitu. Iya. Itu yang bahaya. Apakah kita mau generasi ke depannya itu tidak sesuai dengan norma-norma yang baik yang berlaku dalam dunia masyarakat? Sebenarnya kita ada hal yang semestinya harus dibendung. Iya. Iya. Jadi dan dia nih seperti men-trigger followersnya, dan ini dari semua statement yang lo berikan di konten lo, supaya orang tuh ada trigger di kepalanya untuk berani mengatakan tidak atau berani berpendirian. Yeah. Kalau menurut gue, point of view gue gini lah. Lo yang mancing tuh mereka supaya berkreasi seperti itu. Motivasinya Gue sih suka, setuju banget gue. Dan lo menjadi diri lo sendiri di situ. Yeah. Itu yang kita hargain nanti ya. Nah, dengan sekarang lo sadar bahwa views di konten kamu tuh udah lumayan banyak, itu ada jadi bahan pemikiran nggak? Kayaknya gue bikin konten sekarang yang kayak gini. Apa tidak mempengaruhi? Apakah itu mempengaruhi tingkat views kamu naik? Kamu jadi kayak gue kayaknya sudah bikinnya memikirkan komersialitas maksudnya. Atau gue main amannya begini deh. Apa enggak? Kalau gini ya, kita harus membedakan antara satu apa yang harus dikomersilkan. Main aman tuh adalah apa dan kenapa kita harus berubah. Gitu kan. Satu, kalau gue rasa gue akan gini-gini aja. Gitu kan. Nantinya kalau memang ada kesempatan untuk dikomersilkan, kenapa enggak? Ya. Kan sah-sah aja dong, sah-sah aja lah. Betul. Ya kan? Tapi main aman itu adalah sebenarnya sesuatu yang kita bicarakan tidak dapat menyakiti perasaan orang secara general. Kita ngomongin yang sorry ya, tapi gue harus ngomong kayak misalkan gue kurang terlalu suka sama yang sifatnya dark jokes yang happens belakangan ini, recent tuh happens gitu, dark jokes, fisik, agama gitu. Maksudnya kenapa kita harus ngomongin gitu sih? Emang nggak ada pembahasan lain gitu. Dan itu laku. Kenapa gitu? Oke, orang kita butuh hiburan karena stres, tapi kenapa harus menggiring ke arah sana gitu? Gue kadang-kadang nggak ngerti jok-jok sekarang. Gue kan nontonnya Sri Mulat zaman dulu. Nah itu kan, slapstick gitu. Ya, ketoprak humor. Iya, aku juga nonton kayak gitu. Sri Mulat juga stand up loh. Misalnya kan pertama itu kan sebelum muncul jagoan semuanya kan misalnya Asmuni atau Nurbuat kan stand up 5 kan dia kan jadi pembantunya gitu kan. Pinter loh. Cuman nggak tahu. Nah ini yang sebenarnya akhirnya jadi lumrah, akhirnya merambah kemana-mana gitu kan. Jadi budaya anak muda sekarang itu culture itu bukan hanya dari baju. Kalau dulu mungkin kalau gue mungkin masih kecil tapi nonton Catatan Si Boy gitu. Catatan Si Boy itu kan kayak salah satu pendulum yang lepas gitu ya. Tiba-tiba berubah total gitu kan. Mungkin Lupus nggak seperti itu gitu kan. Atau mungkin zamannya Yati Octavia itu di film-film yang zaman dulu mungkin nggak gitu-gitu banget gitu. Tapi begitu ada Catatan Si Boy, wah ada yang sifatnya namanya ada materialisasi di situnya. Orang pakai BMW, bahkan Si Boy pernah pakai helikopter gitu kan. Dan di film itu ada karakter yang terkenal, Emon. Itu Emon. kan kontroversial banget di zaman itu. Kontroversial banget. Mungkin gue masih kecil kali Mas, tapi nggak bisa nangkep sekontroversial apa si Emon pada saat itu gitu. Kita juga masih kecil. Tapi akhirnya 15 tahun berlalu dari film Si Boy pertama, 20 tahun berlalu, karakter Emon itu nggak kontroversial lagi kan? Udah. Sekarang malah jadi kayak umum aja gitu. Yes. Ya semua pasti menuai pro kontra. Orang ada setuju yang enggak. Dan itu hak orang kok. Betul. Bahkan haters yang ngomong buruk di komen-komen kita tuh biarin aja, itu kan dia kok. Betul. Kita nggak bisa ngebatasin itu. Nggak bisa dibaperin ya. Nggak boleh baper gitu. Bagus. Karena nggak semuanya yang kita omongin juga benar Mas. Iya dong. Ini kan dari pandangan kita, ternyata dari salah satu pandang kita ada yang salah ya. That's okay menurut gue. Hukum relatif lah. Makanya kamu bener pakai from your point of view itu menurut gue itu kan kayak in my humble opinion. Yes. Ya nggak?
Jadi memang itu opini gue. Lo mau suka nggak suka ya terserah. Tapi strategi itu justru malah berhasil ternyata, bro. Masa sih? Iya, menurut gue sih gitu. Jadi orang kan lo pasti kan mengundang ini kan, mengundang orang-orang untuk komen yang tidak. Oh iya. Gue ngerasain tuh. Tidaknya TYDACK. Tidak. Biarin aja tuh ya gitu. Cari semua kemana-mana gitu. Ini siapa lagi nih gitu. Nah, by the way, kenapa hari ini gue Don bisa duduk di sini itu karena mundur sedikit, gue tuh minggu lalu kira-kira gue tuh lagi scroll TikTok gitu, gue ngeliat konten lo yang salah satu restoran, ini boleh disebut nggak sih namanya? Boleh. Sebutin aja. Karen's Diner, which is gue juga belum pernah sih. Jadi kenapa gue tertarik? Gue memang tahu sebelum gue memutuskan untuk sampai saat ini gue memang belum ke sana dan kebetulan tidak tertarik karena jantung saya nggak kuat kayaknya ya. Kayaknya kita udah terlalu banyak beban hidup ya kak. Nah itu Karen's Diner itu kan Karen's itu dibikin gara-gara pernah ada tokoh Karen's waktu zaman-zaman kalau nggak salah ya, 50-an. Ya kan. Jadi memang ada tokohnya. Jadi dia tuh emang nyebelin. Terus gue baca, gue nonton nih kontennya. Emang senyebelin apa sih? Coba. Enggak. Siapa tahu ada yang belum. Ini mau aku kita ngomongin Karen's Diner-nya dulu. Kenapa gue tertarik ngundang Don di sini? Karena menurut gue dia punya point of view yang beda. Sementara TikTokers lain itu bikin konten Karen's Diner dengan cara datang, merekam dan mengomentari. Ada yang komentar bagus, ada yang jelek. Dia berbicara point of view dia. Nah, apa sih yang menggelitik kamu? Dan kalau boleh, kamu juga boleh di sini kamu jembrengin deh tuh masalah Karen's Diner. Yang bikin lo gregetan deh gitu. Exactly. Apa? Bukan Karen's Diner-nya. Karen tuh kan gini, kebetulan aja gue pernah baca beberapa tahun lalu. Mungkin lama kali 10 tahun lalu. Karen tuh nama perempuan Amerika kan ya. Yang akhirnya menjadi anekdot. Betul. Perempuan Amerika nyebelin gitu. Putih, blonde gitu. Macam-macam yang nyebelin, yang ada sedikit rasis gitu kan ya. Akhirnya jadi stereotype. Oh lu Karen gitu kan. Kayak misalkan di Sunda gitu, ceng kak dia ceng gitu. Kan gak semuanya namanya Aceng gitu kan. Tapi anak kecil Sunda disebutnya Aceng gitu kan. Ya, jadi sebenarnya stereotype itu. Kalau untuk Karen jadi anekdot. Memang Karen's Diner sendiri tuh pertama kali malah ada di Australia untuk Karen's Diner. Gitu kan ya. Ya udah namanya Karen's Diner. Gitu kan ya. Ya pasti tipikal orangnya ya, karena di Amerika, di Australia juga ada ya pasti yang marah-marah gitu. Gitu kan. Mewakili karakternya si Karen inilah ya. Iya. Awalnya sebenarnya cuma pengen ngangkat konten itu toh sebagai salah satu bahan materi kita. Jadi kita nih kalau misalkan kita tuh 1 kali seminggu syuting buat TikTok. Biasanya di awal minggu, Senin atau Selasa. Biasanya sekali syuting tuh untuk 10-20 materi gitu. Waktu itu karena kehabisan materi, terus gue kepikiran kayaknya ada deh yang lagi viral kemarin kayak Terus aku mau cari tahu dulu kan. Karena kan harus ada pendekatan emosi juga kan untuk mengangkat sesuatu konten dong. Kita harus lihat dulu. Ya waktu itu ada memang banyak, bukan 1 orang 2 orang, tapi banyak yang memang ke Karen's Diner tapi nggak siap secara mental, dia nggak tahu itu apa. Gitu kan. Itu termanfaatkan oleh publik juga. Akhirnya banyak orang ngecengin yang si orang yang bikin viral tersebut. Yang dimana sebenarnya gue nggak ada masalah sama orang yang viral tersebut sih mbak. Gue cuma pengen bilang kalau Karen's Diner itu based on nama sebuah Karen gitu. Pahamin dulu itu. Iya, pahamin dulu itu. Oke. Nah, biasa nih gue kalau ngomong nih suka melebar kemana-mana nih kan ya. Ini kan ini kan culture ya sebenarnya kan ya. Pahamin kultur dulu lah. Kultur budaya itu kan bisa dalam arti luas atau arti sempit gitu kan ya. Kita bicara budaya deh. Gitu kan ya. Banyak kan sebenarnya dari budaya tuh, kalau gue malah mikir budaya adalah kesiapan seseorang untuk menerima sesuatu. Itu budaya. Aku pikir istrinya Pak Daya. Budaya. Beda ya. Mana yang sekolah, mana yang gak sekolah. Terus gak gajian loh. Terus. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya Karen's Diner kan. Karen's Diner tuh kayak apa ya, kayak berlian di antara pasir yang muncul di permukaan. Untuk ngebuka tabir yang lainnya yang dalam konotasi salah dalam menanggapi orang kita terutama. Gue tuh bukan yang Nusantara banget gitu lah, enggak juga. Cuman gue pernah bilang di konten itu, gue bilang gini, kita tuh harus pelan-pelan. Ya gue kurang lebih ngomong gitu. Cuman kayak kita harus pelan-pelan untuk ngeresep itu. Ya digest dulu. Digest itu untuk mencerna itu gitu. Nggak langsung ini. Kalau langsung kita nggak digest ya hasilnya kayak gitu. Ya kan. Sama seperti Pak Haji yang dia nggak tahu tuh tempat apa, ternyata tempat malam yang banyak cewek-cewek nggak bener nongkrong gitu. Dia nggak tahu nih apa, dia asal mau beli kopi aja. Terus wah haram kan, nggak gitu juga kan. Artinya kita harus tahu dulu gitu. Tempatnya nggak salah.
Benar. Nggak ada yang salah kok. Iya. Selama itu tidak merugikan orang lain. Iya. Tapi Karen's Diner tuh marah-marah. Ya memang konsepnya gitu bro. Buat jualan. Oke. Totally Iya. banget. Nggak apa-apa banget gitu istilahnya. Iya. Tapi itu sebentar aja udah viral. Soto gebrak dari zaman dulu bukan nggak viral? Iya. Iya ya. Padahal ngeselin juga itu. Bener. Karena Gebrak. Apa-apa udah lama banget. Udah lama banget. Iya. Udah lama banget. Iya. Itu udah lama Iya. banget. Iya. Kalau ini kan sampai ngelempar-lempar nih kan. Iya. Tapi itu kan menunjukkan kalau Karen kayak gitu sebenarnya gitu. Terus banyak lah berseliweran spekulasi, orang-orang berspekulasi di luar sana kalau ya balik lagi tuh point of view mereka, and which is itu nggak apa-apa banget. Cuman gue pengen lurusin aja Karen tuh apa. Jadi gini loh. Dalam apa namanya bicarain sesuatu, ada baiknya kita tahu dulu tuh apa. Setidaknya hal yang paling dasarnya apa sih gitu, supaya kita nggak ketahuan asbun banget. Kecuali waktu gue ngomongin bola, emang gue sengaja untuk mancing keramaian gitu. Iya. Karena kan kalau sifatnya fans apa nggak fans itu kan kita kan buta. Wah gue suka, gue nggak suka. Iya. Itu beda lah ya. Tapi ini kan sesuatu yang melibatkan banyak orang. Ya kan, bola banyak orang tapi nggak semua suka bola. Iya. Kalau makan semua orang makan. Iya, semua orang mah. Semua orang makan. And that's ya sebenarnya tuh kecelakaan yang dirindukan aja. Karen's Diner itu kita gambling bikin. Gue tuh baru materi. dengar kata-kata Karen's justru pas awal-awal COVID loh. Masa? Iya, jadi gue ngeh kata-kata Karen's itu ini jujur gue tuh dengar kata-kata Karen's awal-awal COVID yang kalau di luar negeri orang-orang tuh kalau misalnya nggak harus pakai masker, enggak, pokoknya gue nggak mau pakai masker. Karen. Jadi gue pikir istilah Karen's itu Muncul pada karena saat itu. gue pikir ternyata gue Agak rebel ya. malah gue baru tahu ternyata way before. Ya 50 itu udah ada Karen sebenarnya. Dari zaman Diners kali. Diners kan tahun-tahun segituan. Mungkin ya. Dan cocok kalau misalnya kita ngomong sama tahun 50-an kan apartheid ya. Rasis kan yang kulit hitam nggak Iya. boleh satu seat sama kulit putih sampai cuci tangan ke kamar mandi Iya. di parkiran bahkan gitu kan itu kan mungkin fit sama sosiologi di belakang itu. Karen muncul di tahun 50-an. Sebenarnya gue takut akhirnya gue jadi dibilang apa namanya prof di bidang Karen's Diner. Enggak kan, takutnya karena dia diangkat itu kan. Sebenarnya kita ngomong misalnya lato-lato gitu kan. Iya. Lato-lato gitu sebenarnya tahun 72 nggak boleh di Amerika di Iya, ban. benar. Udah dilarang gitu. Nah, ini gue pingin bicara di balik semua ini. Pernah nggak sih kita ngerasain kita punya grup WhatsApp keluarga? Iya dong. Semua pasti punya. Terus salah satu di antara anggota keluarga kita gitu, kayak kalau ada kejadian misalnya gempa bumi contoh gitu ya, di mana gitu. Terus salah satu anggota keluarga kita yang kayak paling pingin cepet untuk, nih lo beritanya gitu, beritanya gitu. Pasti ada. Iya pasti ada kan ya. Nah itu tuh pencernaan itu emang udah nggak ada dari kalau menurut gue ya di kehidupan kita sehari-hari dalam kita meresap berita dan memberikan berita supaya kita terlihat orang pertama tahu kan. Gue kesel banget kayak gitu tuh. Gue tahu ini iya dari detik kan dari ini kan kayak gitu dan itu terjadi kan happens gitu. Kenapa sih itu nggak dibicarakan gitu? Ngapain sih Don bicarain hal kayak gitu? Enggak, supaya tatanannya menjadi lebih baik. Itu supaya kita normal-normal aja. Normanya maksudnya normanya. Iya, norma tatanan kehidupan tuh masuk gini. Setiap orang punya preference. Gue juga bisa maksain. Contoh misalkan kita nih sebagai manusia hidup pada generasinya. Ada zamannya nih. Betul. Bokap gue hidup zamannya bokap gue. Gue hidup zaman gue nggak bisa maksain anak gue juga pasti akan hidup pada zamannya. Cuman kan agama ngajakin adab, ngajarin norma, ngajarin berpikir, ngajarin berbudi berkasih gitu. Dan sekarang balik lagi ke grup WhatsApp keluarga. Kalau lo tipikal kayak gimana? Diem. Sama. Oh, ngintip doang. Kadang langsung clear chat. Oh gitu. Karena gue tahu udah kebanyakan. Karena gue tahu tuh hanya kecuali berita kayak misalnya jadwal arisan gitu. Gitu. Kalau dia tiba-tiba live group. enggak. Live group tapi diundang lagi. Tapi gue sering banget. Lu pernah ada kayak gitu ya? Gue udah live diundang lagi. Apa sih? Kalau ketahuan maaf ya. Tapi emang iya kan. Aduh ya Allah. Sama gue juga kalau gue sih masih kadang baca ya karena kan kadang-kadang takutnya itu ada berita sakit, berita duka yang kayak gitu-gitu gue lebih gitu. Ngintip. Tapi kalau grup sekolah, maaf ya ibu-ibu, saya nggak pernah ngomong. Iya nggak apa-apa. Iya. Itu ya kan itu kan sikap orang dalam menentukan sesuatu. Tapi kecuali kalau misalnya ada berita duka atau emang ada yang harus dikasih reward, selamat atau apa itu pasti kita ngomongin. Tapi kalau misalnya kayak lo bilang gitu, tapi balik lagi memang gue tertarik dalam konten yang lo bikin. Lo ada kata-kata, gue nggak mau bilang. Gue gak mau mengeneralisasikan, tapi memang kebanyakan orang tuh gak mau digest dulu.
Jadi lo makan, habis itu lo lepeh. Kasarannya tuh gitu. Padahal Menurut kan, lo karena apa orang-orang begitu? Menurut lo karena apa? Karena gini, karena pingin cepet-cepet aja. Karena gini, kalau kita tadi ngomong kita nyinggung masalah grup keluarga tadi, kita kepingin dilihat orang yang pertama kali nyebarin berita itu. iya mungkin lebih ke situ Like a ya. hero gitu kan. Ini gue lebih tahu duluan, padahal beritanya berita kayak seorang supir bajai yang gagal membeli tahu, misalkan gitu Iya, kan ya. Ya, not that good juga. Tapi satu, kedua masalah digest tadi gitu. Supaya gini, orang kita kan gini nih jeleknya. Sesuatu yang baru muncul, viral, hajar. Betul. Gitu kan. Bahkan ada pemandangan menyedihkan waktu gue SMP, gue melihat. Ini gue berpikir waktu SMP ya. Waktu kita mau buka puasa, kita makan waktu itu di salah satu restoran yang bagi gue mahal. Tapi ngantrinya kayak ngantri beras aking, nggak fair bagi gue. Kemewahan itu bisa didapat bukan karena dia mahal, tapi karena dia privat, eksklusif. Kita nggak keganggu, itu mewah. Aksesibilitas, kita kaya karena kita cepat, kita punya shortcut untuk supaya nggak ngantri. Iya, betul. Ya kan ya? And that's why gue makan di warteg karena sendiri. Ya. Karena orang-orang lagi sibuk nunjukin seberapa banyak uang dia untuk dia beli makanan itu. Hal kayak gitu yang sebenarnya dasar gue tuh Lo kayak pinter gitu. lo, pinter ngeles. Harus lah, harus. Benar-benar. Pinter. Yang penting pintar mau ngeles mau apa. Yang penting pintar. Gak peduli mau ngeles mau apa, yang penting pintar. Iya benar. Setidaknya ada kegunaannya kan. Iya. Ntar jadi konsultan ngeles Indonesia gitu. Iya bisa aja kan. Pas saya mau ngeles gimana ya? Tahu review saya nggak? Sejam untuk ngeles gini loh. Kalau lo tadi bilang seminggu kira-kira bikin konten let's say 10-20 VT. Karena lo orangnya tipikal yang kalau gue sih maunya gue digest dulu. Kalau misalnya let's say tim lo nih nyodorin kita mau bikin ini, tapi lo belum digest. Nggak mau terima. Nggak mau lah. Karena sesuatu yang nggak familiar di otak gue kan, gue nggak mau mbak. Iya. Gitu dong. Kita kan jadi kayak asbun gitu. Pernah sekali 2 kali pernah. Tim gue kayak Evi ya gitu kan. kayak kak ini kayak gini kak. Ini apaan nih berita, gue nggak kenal nih siapa orangnya gitu. Kayak buat apa gue membicara apa namanya, membuat pembahasan yang gue nggak paham gitu maksudnya. Kayak gitu sih mbak. Jadi gue pasti. Tapi sebenarnya fenomena hidup tuh seperti itu loh bro. Lo sering nggak merasakan lo menerima sesuatu yang sebenarnya itu buat long term lo, tapi lo siap nggak siap? Itu sering kali terjadi peristiwa kayak gitu. Yes. Tapi Mau masalah pernikahan, anak kayak apapun. Itu hidup kan. Iya. Ya kan pada saat kita jalanin aja kan mas. Iya. Sebenarnya kan. Rencana Tuhan lah kalau orang bilang secara global. Ya kita punya rencana, Tuhan punya aksi kan itu. Yes. Betul. Setuju. Ya kalau terhadap fenomena hidup sih gue nggak pernah pusing sih mas. Artinya ya gue terima-terima aja. Gitu. Masalah ya ini kan hanya sebagai manusia kan kita juga punya andil untuk memberikan sesuatu yang menurut kita baik. Ya kan, kita nggak punya uang, kita nggak bisa ngasih uang, tapi kita punya tangan untuk membantu dengan tenaga. Kita nggak punya tenaga, kita punya mulut dan pikiran untuk membantu dengan itu sedekah. Sedekah tuh hanya dengan uang. Gitu. Kebaikan nggak bisa terukur sama uang doang. Sedangkan uang itu ciptaan manusia. Sedangkan tubuh kita ini ciptaan Tuhan. Iya kan. Uang memberikan kecenderungan orang untuk lupa diri. Pasti gitu kan. Udah pasti itu hal kayak gitu. Gue di tongkrongan tuh nggak banyak ngomong, cuman bercanda iya. Tapi kalau ngomong untuk hal yang serius, karena tongkrongan laki-laki tuh kan kayak kalau jam 2 malam ke atas kan semua tentang hadis, semua tentang politik. Gitu ya? Kan contohnya gitu. Kalau sekarang lagi trennya gitu kan. Oh iya, ternyata ngerasain gue tuh kayak pernah nongkrong sama beberapa temen SMA atau SMP waktu itu kayak emang begitu udah jam-jam segitu jam-jam bener gitu. Anjir, aneh banget, aneh dulu gitu. Maksudnya gini loh, kalau reuni tuh kan semestinya kan kita kan reuni gitu kan ya, mengulang, reunited mengulang ya. Jadi kayak gue lu nggak berubah sih, dan buat apa gue berubah gitu. Iya kan, begitu gue sama lu ya gue jadi gue yang dulu ke lu aja. Adapun gue punya tanggung jawab di belakang, anak, istri, keluarga, kerjaan ya udah itu urusan gue, nggak perlu cerita ke lu. Kadang-kadang kalau datang kayak, aduh gue capek nih habis kerja nih. Soalnya pengen ditanya gitu, lu kerja di mana? Apa sih posisinya manajer gitu, gaji lu berapa bro gitu, titit gitu, waduh pakai baju gue gitu kayak. Ya itu hal kayak gitu kayak malas, akhirnya gue malas. Tapi kan gue pengen bacot nih, pingin marah-marah ya. Ya kalau di media sosial kan fair, kan semua orang berhak menggunakan. Ya ini bebas berkomentar juga, benar. Iya benar. Yes gitu. Kalau point of view kamu soal akhir-akhir ini sempat ada juga yang viral tentang apa bilangnya, selebgram atau pokoknya influencer yang bawa anaknya naik jet ski. Seorang selebritis influencer. Bener dong, daripada dibawa neneknya. Bawa anaknya lebih gampang.
Kalau bawa Nene siapa tuh Nene yang lebih jago. Yang lebih jago. Tahu. Gimana menurut kamu? Sebenarnya seorang selebgram, influencer, selebriti, Apapun itu. apapun itu mereka punya hak untuk ngelakuin apa yang mereka mau. Iya. Mereka betul. mau bawa anak, mau gendong anak kemana. Betul. Kita juga suka ngelihat kayak orang di luar sana naik motor Iya. beramai-ramai sama anaknya. Kita Iya. bukan bilang mereka nggak punya uang karena mereka naik motor, Benar. tapi itu juga bahaya kan. Sekarang ada taksi, ada macam-macam Yes, kan ya. Artinya si orang itu punya hak mau ngapa-ngapainnya. Cuman yang perlu dipertanyakan adalah begitu seseorang udah masuk, sudah menjadi public figure, dia punya peranan penting dalam aspek kehidupan fansnya. Ya kan, banyak fans buta di luar sana. Apa yang idolanya lakukan, dia pasti fans akan lakukan gitu. Ya artinya contoh kan sebenarnya. Nah pertanyaannya, apakah biarpun itu adalah hak dan bebas-bebas saja, apakah contoh tersebut baik untuk dilakukan banyak orang? Mungkin si influencer si selebriti tersebut dia capable untuk naik itu. Dia bisa bayar pengawas laut, dia bisa bayar instruktur dan Betul. macam-macam. Pokoknya bayar segala sesuatu yang sifatnya dengan keselamatan. Ya kan, karena dia bawa anak bayi. Ya, tapi kan belum tentu dengan para fansnya yang memaksakan diri untuk seperti idolanya. Iya. Iya, kan? ngikutin lah gitu. Ngikutin. Artinya kita Ada aksi, ada reaksi kan. pasti public figure tuh bukan hanya dia cakap, Role model kan. bukan role model. Bukan hanya dia cakap di depan banyak orang, tapi segala apa yang dia lakukan orang ngikutin loh. Oke. John Lennon belajar ngerokok, semua fansnya ngerokok, padahal fansnya nggak ngerokok. Misalkan gitu ya. Iya. Ngomongin kayak begini, kamu tuh bisa besar loh. Masa sih? Kamu ya Itu bisa gemuk, bisa gimana nih? Aku segini mulu dari dulu. Besar gemuk. No, maksudku Ibu guru gimana? kita berdoa kamu akan growth lebih baik lagi nanti. Amin, lebih baik. Tadi yang kamu omongin, kamu siap nggak nerima resiko itu? Gini, gue cuman buat sedikit perbandingan aja. Ya kebetulan gue sama laki gue kerja berdua nih. Gue udah manajerin dia selama let's say berapa? I don't know. 20 tahun lebih lah. Yang enggak. Iya ya. Iya. Ya let's say 20 tahun. Jadi kalau lo bilang tadi yang namanya public figure itu orang jadi cenderung mencontoh. Padahal kenapa kalau si A yang bukan public figure boleh naik motor berempat, giliran si B si public figure naik motor berempat dibilang salah. Kan gitu ya. Sebenarnya itu harga yang perlu lo bayar. Dibayar. Nah, sekarang pertanyaan gue, kita sih berharap lo akan growth lebih tinggi lagi. Apakah lo siap? Karena percaya atau tidak, it's not that easy sayang. Kita nggak bisa bilang siap kalau kita belum jalanin. Terkadang memang pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Kalau bagi gue pribadi ya. Artinya apa lu siap untuk menikah? Gue belum menikah, gue nggak tahu apa. Yang jelas semua pasti ada bagus dan nggak bagusnya gitu. Betul. Ada jelek dan baiknya gitu. Betul. Dan itu normal kan. Pandangan, setiap orang pasti punya pandangan. Permasalahan di situ kan. Nah persiapannya sebenarnya bukan di situ. Persiapannya siap nggak menerima kritikan yang tajam. Bukan kritikan, hinaan, cacian yang tajam. Betul orang nggak suka sama kita tanpa ada asbabun nuzulnya. Siap nggak kita? Ya, aku sih siap-siap aja sih karena kita nggak pernah tahu siapa yang benci kita kan. Betul. Biarpun kita bukan siapa-siapa. Dalam satu lingkungan yang isinya 5 orang, geng banget gitu. Terkadang semua pengkhianat gitu kan happens. Yes. Ya kan? So itu biasa-biasa aja. Kedua, kalau misalkan anggap nih gue public figure, gue siap. Kalau bicara gue siap untuk memberikan contoh yang baik karena gue tahu pola hidup gue seperti apa. Gue family man banget. Gue nggak pernah nongkrong. Kemana gue pergi gue pasti kangen anak istri gue. Emang ini gue soliter. Gue lebih suka di rumah. Seneng ya. Seneng ngobrol. Seneng yang intim gitu. Ngobrolin hal-hal yang memang jarang diobrolin gitu. Gue bukan tipikal orang yang suka wah gitu, enggak. Jangan diomongin banyak-banyak, nanti banyak cewek-cewek naksir sama kamu. Bini lo marah nanti. Terus sebelum kita akhiri perjumpaan kita, apakah lo punya pesan untuk mungkin orang-orang yang tertarik membuat konten media sosial atau apapun? Anything. Ya mungkin newbie ya, mau bikin, mau mulai tapi gue mulai nggak ya, gue mulai nggak. Karena kan pasti kan masih ragu-ragu icuk. masih banyak orang yang maju mundur atau apa, atau lo mungkin punya sedikit tips atau apa, I don't know. Terkadang kita tuh terlanjur selalu menggunakan bahasa untuk menjadi diri sendiri. Bahwa untuk menjadi diri sendiri terkadang banyak resikonya, yaitu menyakiti perasaan orang lain.
solusi dalam hidup paling tepat adalah sebenarnya menggunakan hati baru otak. Tapi jangan sampai kebalik. Yang semestinya dirasakan oleh hati, ini malah dirasakan oleh otak. Yang semestinya dipikirkan oleh otak, tapi dipikirkan oleh hati. So, jadi diri sendiri tanpa harus menyinggung satu sama lain. Angkat apa yang mau diangkat. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama. Setiap orang tuh pada dasarnya sama. Nggak ada yang membedakan antara kita, kecuali kita makan batu, gitu kan. Kita masih makan nasi. So, cuek aja, jalanin aja. Setiap pikiran pasti bener, pasti ada salahnya juga. That's it. Lo udah punya anak kan? 3 katanya. 3. Rajin lah. Konten di dunia sosial media ini kan abadi ya. Maksudnya boleh kali kasih sesuatu, say something buat anak-anakmu, gitu. Anak-anak lo. Okay. I don't know man, kapan mereka mengerti atau mulai ini. Kenapa mungkin bokap gue bikin konten seperti ini apa-apa. Siapa tahu lo nanti jadi menteri. Buat anak-anak gue, buat anak-anak Abah, gue dipanggil Abah di rumah. Oh, lucunya. Seneng Ibunya aja. dipanggil? Ibu. Iya. Jadi untuk anak-anak Abah nih, tetap jadi anak-anak yang asik. Terserah mau jadi apa aja. As long itu baik dan benar menurut syariat agama. Kedua, mau jadi apa aja. Kalau nggak disiplin, tetap nggak jadi apa-apa. Kalau nggak tekun, nggak ulet, nggak jadi apa-apa. Mau ngapain aja, bebas. Yang penting jangan tinggalin sholat. Karena sesungguhnya sholat yang membuat kita jauh dari kesesatan. Gitu. Iya, sama jangan tinggalin HP kalau zaman sekarang susah. Thank you banget ya Don. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak banget. Lo kalau lo bilang tadi lo suka filosofi, gue dapat banget semua hari ini. Gue tertarik tadi satu nih omongan Don. Dia bilang gue suka ngobrol banget. Gue pengen mendapatkan suatu wadah di mana dia bisa menuangkan inspirasinya dan sebagainya. Dan kebetulan lately ini mungkin balik lagi rencana Tuhan nih, kita ketemu sama orang-orang yang kalau di setiap kali kita ngobrol sebenarnya ada koneksitas nih. Ya kalau lo berkenan mungkin suatu hari kita bisa bikin suatu forum. Bikin bulat, bikin bulat. Bikin suatu forum yang mana mungkin ada manfaatnya tuh. Nanti konsepnya seperti apa kita pikirin deh. Biar tim kreatif yang pusing. Siap. Seru. Terima kasih banyak Don. Mudah-mudahan sharingnya berguna. Jadi notes episode hari ini adalah gue hari ini nggak ya kalau dapat views banyak alhamdulillah, tapi you know what, ini dia punya muatan yang original nih, isinya bagus banget. Mudah-mudahan viewers kita bisa mendigest dengan baik. Gue boleh ngasih satu lagi? Boleh dong. Kontennya apa? Apotik. Dunia ini udah banyak orang sakit dan apotik adalah solusinya. Iya, benar. Pengennya sih begitu. Kita nih thank you. Healers penyembuh ya. Tempatnya penyembuhan. Oke, nggak selesai. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow juga semua akun sosial media kita. And see you and good night. Good night.